Bang, ini banyak siswa nih tidak bisa daftar untuk SNBP karena diduga ada kelalaian dari guru. Ini tanggapan dari DPR gimana nih, Bang? Baik, kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Teknis di DPR. Teman-teman Komisi 10 juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi 10 akan membahas dengan kementerian terkait. Nanti soal kemarin Menteri Keuangan memastikan bahwa gaji 13 untuk ASN dipastikan akan cair. Nanti di tengah efisiensi bagaimana tanggapan dari pimpinan? Sebenarnya memang tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13 karena efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgent untuk dianggarkan. Kalau gaji 13 itu hal yang penting. Ya kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu, tapi mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau tidak. Tapi kan memang di 100 hari kerja ini yang viral gitu, kemudian yang kemarin ada Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini, tetapi tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi. Jangan nanti hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu kan ini dari Ini gara-gara pengamatnya. Bang, tapi sejauh ini yang nggak seirama itu sudah sering dievaluasi nggak sama Pak Prabowo? Gimana? Yang nggak seirama ini sejauh ini sudah dievaluasi atau bagaimana? Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran kan Presiden. Bang, terkait dengan revisi, apakah revisi tatip, apakah mungkin mendapatkan atensi dari Pak Prabowo di sana? Ini kan revisi tatip itu kan hanya berlaku internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR. Dan yang saya bingung kan ini kok sampai kemudian isunya kita bisa macam si A, si B, pimpinan. Hal itu revisi tatip itu hanya untuk melengkapi hal yang sudah dituangkan dalam tatip dalam fungsi pengawasan DPR. Dan itu kan bukan undang-undang. Iya, sebenarnya kita nggak ada arah ke sana gitu. Cuman memang ya kita juga agak bingung kenapa kemudian isunya diarahkan ke sana. Kenapa dengan tanggapan kritikan yang dari informasi terkait? Kenapa? Ya kan kita sudah jelaskan bahwa kita tidak mengarah ke sana, bahwa revisi tatip itu hanya berlaku internal dalam rangka mendorong fungsi pengawasan supaya lebih berjalan. Itu aja. Gimana? Misalnya setelah ada revisi tatip ini, kemudian DPR melakukan fit and proper test kepada pejabat-pejabat. Nah ini hasilnya apakah harus Di tatip itu nggak ditulis pejabat negara loh. Iya makanya. Jadi ini kan sebenarnya kan nyambung dari pasal sebelumnya terhadap calon yang sudah di fit and proper kan begitu. Nah, jadi pertanyaannya apa tadi? Jadi saya mesti betulin dulu loh itu. Jangan sampai kemudian karena begini. Kalimat-kalimat yang nggak pada tempatnya itu yang membuat kemudian masyarakat konotasinya kan menjadi berbeda. Gitu. Kan ini misalnya ini kan dengan revisi tatip ada evaluasi terhadap calon-calon yang sudah di fit and proper kan Bang, dan itu kan mendapat rekomendasi. Nah rekomendasinya ini bagaimana nanti setelah dikembalikan lagi ke instansi atau misalnya ke presiden? Jadi tatip itu sebenarnya kan begini, tatip itu adalah kemudian untuk internal, internal kemudian
hasil dari fit and proper itu kan selama ini dalam fungsi pengawasan DPR itu kemudian tidak ada tindak lanjut. Nah, tatip ini kemudian mendorong supaya kemudian fungsi pengawasan lebih ditingkatkan, bukan kemudian langsung kemudian mengevaluasi, langsung kemudian melakukan fit and proper, langsung kemudian memberikan rekomendasi penggantian, nggak begitu. Ini ada mekanisme-mekanisme, terutama memang dari sisi monitoring administratifnya dan pelaksanaan tugasnya, paling begitu. Berarti rekomendasinya nggak mengikat keluar ya Bang? Meluruskan ya, meluruskan. Iya, jadi kita mungkin sekedar nanti hasilnya menyarankan kepada pemerintah, menyarankan kepada institusi yang orangnya dilakukan evaluasi untuk kemudian diambil langkah yang dianggap perlu menurut mereka. Bang Resko, apabila masyarakat Iya, betul. Bang Resko, Ya, jadi tolong itu ditulis menguatkan fungsi internal DPR gitu loh. Siap. Karena begini, ada di satu institusi itu hasil itu di fit orangnya itu di fit and proper kira-kira 20 tahun yang lalu. Hasil fit and proper itu kan terus nih menjabat terus karena kebetulan usia pensiunnya tuh masih lama. Nah, tapi kita dapat informasi dan juga kemudian setelah kita cek udah kesehatannya nggak bisa menjalankan tugas, kan itu kan lebih bagus kalau kemudian institusi itu mengambil langkah mencari orang yang lebih tepat ya. Nah, yang seperti itu yang kemudian kita evaluasi, kita berikan saran misalnya begitu, karena itu hasil fit and proper yang kita lakukan pada waktu itu. Bang, ini OPM menolak MBG dan mengancam akan membakar sekolah di Papua kalau misalkan sekolah-sekolah di Papua menerima MBG. Nah, ini kira-kira gimana Bang? Ya, yang pertama niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam. Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan. Itu akan tetap dilaksanakan. Terima kasih. Oke, makasih Pak.